Up Radio 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang Upminia. Apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia di Up Corner. Ini adalah hari pertama di bulan suci Ramadan 2021. Seperti yang sudah diinformasikan di sosial media bahwa hari ini kita akan punya program Talkshow live Instagram, live on radio dan juga live streaming bersama dengan Kongbab. Tentu saja kita akan berbicara seperti apa sih Kongbab hadir di bulan suci Ramadan ini, penting banget untuk kita konsumsi. Dan di ujung Instagram dari Kongbab sudah ada tim dari Kongbab ini. Kita langsung saja menyapa mbak-mbak yang sudah standby untuk kita ajak diskusi ya. Halo, selamat siang, dengan siapa saja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Dari tim Kongbab. Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Oke, Dania tidak sendirian saja, ditemani. Ya. Dengan Ivana dari tim Kongbab. Oke, baik. Ivana dan Dania. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol soal Kongbab. Karena penting banget ya bagaimana pola makan ini yang memiliki kesadaran untuk kesehatan jangka panjang. Dan istilah berkesadaran atau bootcampnya dengan sebutan mindfulness ini menjadi sesuatu yang sangat populer. Dan ini penting banget untuk kita di masa pandemik ini, di mana sangat berpikir lebih panjang ya tentang nutrisi apa yang kita konsumsi sehari-hari. Dan salah satunya adalah makanan pokok yang menjadi asupan yang tidak pernah kita tinggalkan, yaitu nasi. Karena kita orang Jawa itu makanan pokoknya adalah beras ya, nasi. Nah, salah satunya hadirlah Kongbab untuk bisa memberikan nutrisi yang bagus dalam nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Karena dengan nasi Kongbab ini paling tidak satu hal yang sudah membuat kita agak aman adalah di nilai IG atau indeks glikemiknya itu lebih rendah dari nasi putih biasa. Begitu ya Dania ya. Baik, Ivana dan juga Daniar, promo apa nih yang mau disampaikan oleh Kongbab? Dan ini penting juga nih kalau Ramadan, kan Kongbab ini kaya serat juga. Kemudian membuat perut jadi lebih kenyang, lebih lama gitu ya. Jadi kalau puasa, sahur makan Kongbab, jam segini mah masih seger-seger aja ya, kayak saya, kayak Daniar gitu ya. Nah, sebetulnya ada apa saja sih di Kongbab ini? Ivana mungkin bisa membantu, silakan. Ya, ini saya jelaskan lagi ya, mungkin untuk para penonton yang sebelumnya belum pernah tahu apa itu Kongbab. Jadi ini Kongbab itu merupakan campuran 10 biji-bijian yang dimasak dengan beras putih. Jadi ini akan menambah banyak serat untuk nasi kita. Jadi ternyata makin bentuknya kayak gini, jadi banyak biji-bijiannya gitu. Oke. Mungkin tadi ada 10 macam biji-bijian di dalam Kongbab. Salah satunya mungkin beberapa itu ada beras merah, ada beras hitam, ada jagung, ada millet, terus ada banyak lah pokoknya gitu. Yang itu jadi itu yang membuat itu kaya serat. Kaya serat, oke. Itu yang membuat ya. Nasinya jadi lebih sehat begitu ya. Nah, ini tadi dibawa oleh Ivana warnanya orange. Itu yang original ya. Ini original. Ya, itu original. Oke. Kemudian tadi yang Daniar adalah yang chia seed quinoa ya, yang kuning ya. Quinoa. Dan ini ada yang baru, ya lumayan baru lah ya. Ada Kongbab batu sauda. Batu sauda. Ada campuran batu saudanya dia. Jadi kalau yang orange, nah orange ini ada 10 macam biji-bijian. Ya, jadi tadi yang sudah kita sebutin ya beberapa biji-bijiannya. Nah kalau yang orange ini ada tambahannya, jadi 10 macam biji-bijian yang ada di sini ditambah dengan 2 biji-bijian lagi, yaitu chia seed dan quinoa. Sauda ini ada 10 macam biji-bijian juga dan ditambah 1 yaitu biji batu sauda seperti itu. Oke, baik.
Nah, ini ada 3 varian. Apakah ini juga menunjukkan untuk segmennya beda-beda atau seperti apa, Daniar? Sebenarnya semua varian Kongbap itu bisa dikonsumsi untuk semua umur ya, mulai dari yang empati sampai yang sudah juga. Tapi mungkin untuk sehari-hari baiknya kita mengonsumsi yang warna oranye, yaitu yang original. Nah, untuk yang anak-anak kan biasanya anak-anak itu kita concern ke perkembangan otak dan untuk kecerdasan gitu kan ya nanti. Nah, baiknya sih mengonsumsi yang warna oranye karena yang warna kuning karena kan ada kandungan chiasid dan kandungannya. Chiasid itu ada penelitian sih kalau bermanfaat banget untuk perkembangan otak si kecil gitu. Oke. Konon katanya Nia itu apa? Niar, itu nilai gizinya sama dengan ikan salmon itu ya, tadi chiasid quinoa itu ya? Ya, berdasarkan yang lebih tinggi dari itu daging salmon ya, gitu. Nah, yang tebu itu direkomendasikan untuk mengonsumsi yang varian habatus ini, karena habatus sauda ini ada mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi apalagi kalau pada saat Ramadan seperti ini kan, jadi kan kita daya tahan tubuhnya kan harus kuat. Apalagi ini kan lagi musim pandemi juga. Jadi Kongbap habatus sauda ini cocok banget lah buat menemani kita saat Ramadan. Oke. Nah, ini 3 varian yang dikeluarkan oleh Kongbap dengan variasi yang sangat luar biasa. Semuanya memenuhi gizi yang kita butuhkan ya dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya ini kan tadi cara masaknya ini penting banget ya untuk kita informasikan. Jangan-jangan orang masih gimana tuh? Kan ada tadi beras merahnya, kemudian ada ketannya ya kalau nggak salah ya. Jadi ada varian-varian itu. Nah, ketika dimasak dengan beras itu, apakah nanti matangnya bisa bareng-bareng atau gimana caranya? Bisa disampaikan. Silakan Ivana. Ya, untuk cara masaknya yaitu perbandingannya 1:10. Jadi 2 cup beras putih yang sudah dicuci itu sekitar 250 ya. 250 gram, nanti pakainya Kongbap 25 gram. Itu biasanya 1 saset. Oh, 1 saset, oke. Ya, Kongbapnya nggak usah dicuci, nanti langsung dimasak di rice cooker. Nanti matangnya bisa bersamaan. Jadi masaknya kayak nasi biasa, beras putih biasa. Jadi Kongbapnya nggak perlu dikum dulu ya? Enggak. Jadi enggak. Masak itu ada 6 pack, ada 6 saset, maaf, ada 6 saset. Yeah. Jadi 1 kali untuk 2 cup beras itu diberi 1 saset. 1 saset. Oke, baik. Itu tadi ya. Jadi tidak ribet. Kalau kita mau makan yang beras merah atau beras hitam kan kita harus mencuci, kemudian juga dengan masak cukup lama gitu ya. Dan hasilnya juga masih sangat-sangat keras juga untuk dirasakan, agak beda dengan nasi putih. Nah, ini apakah berpengaruh juga dengan rasa di nasi itu setelah dicampur dengan Kongbap? Enggak. Jadi adanya tambahannya Kongbap itu juga tidak mengubah rasa dari nasi putih sendiri. Karena kok biasanya kan kalau kita makan beras merah, beras hitam itu kan agak kering sepot gitu ya. Jadi kalau yang ditambahin Kongbap itu rasa nasi tetap sama dengan kita kayak makan nasi putih biasa. Jadi kan itu ya permasalahan teman-teman kita yang lagi diet juga kan, untuk mengonsumsi beras merah, beras hitam itu kan kadang ngerasa nggak enak gitu ya, keras, terus rasanya tuh ya hambar lah gitu. Nah, ini Kongbap itu juga menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang mau diet tetap enak. Jadi namanya diet enak gitu. Diet enak. Tanpa harus syarat ya, dengan syarat yang manfaat serat yang sama dan gizi yang hampir sama dengan beras merah dan beras hitam. Oke. Jadi ini solusi ya buat kita-kita yang nggak bisa klaim hati selain makan beras putih gitu ya. Nah, ini dicampur dengan Kongbap agar bisa lebih sehat. Terutama ini di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena kita kan harus bikinnya jangka panjang ya Dania dan Ivana ya.
Kalau sekarang mungkin ya makan nasi banyak-banyak gitu, tiba-tiba kena DM. Sekarang DM kan nggak ngeliat-liat yang harus sepuh ya. Kita juga sudah harus waspada. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Kita langsung saja ke yang sudah bertanya di WhatsApp 0878 333 400. Untuk Anda bisa bergabung juga lewat Instagram Live Up Radio SMG ya. Oke, ini kita ketemu dengan Andrea. Selamat siang Up Radio dan juga Kongbab. Saya sudah sering mendengarkan tentang Kongbab. Saya baru lihat saja di supermarket tapi mau mengambil bingung masaknya. Yang saya ingin tanyakan, apakah nanti itu bentuk nasinya akan berubah? Kalau tadi dari rasa kan tidak. Kemudian lauk pauk yang cocok untuk nasi kongbab itu apa ya kakak? Terima kasih. Silahkan. Apa tadi? Jadi kan bentuk nasinya apakah berubah? Ya pasti bentukan nasinya berubah ya karena di dalam. Karena ada campuran. Jadi kan macam-macam ya. Jadi bentuknya kayak ada warna-warnanya gitu. Ini. Nah ini untuk yang terus kongbab habatus sauda. Ada hitam-hitamnya ini. Hitamnya atau habatus saudanya gitu. Tapi rasa tetap sama kok dengan nasi putih. Jadi jangan ragu untuk mengonsumsi karena rasanya tuh tetap enak dan bisa dikonsumsi, bisa dinikmati dengan semua lauk. Enggak apa aja, mau ayam goreng, mau dibikin nasi goreng juga bisa, dibikin nasi kuning juga bisa, nasi utuh, pokoknya semua jenis makanan bisa pakai kongbab. Jadi ini nggak perlu pakai kuah-kuah ya, karena kalau yang suka misalnya ini di Lamongan gitu ya dengan nasi kongbab ini juga bisa. Kan kalau yang nasi merah itu kan harus pakai kuah ya, karena kan serat, seret bukan serat gitu ya. Seret gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Tiwi. Selamat siang, Apredio dan juga Kongbab. Yang ingin saya tanyakan adalah Kongbab yang varian habatus sauda. Apakah rasa habatus saudanya masih sangat terasa atau kan baunya habatus sauda gitu ya kak ya? Gimana tuh nanti bentuk nasi Kongbab habatus sauda? Ya, bisa dijawab dari Tiwi? Ini untuk bentuk nasi habatus sauda seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Daniar. Jadi nanti memang ada tampilan kayak hitam-hitamnya ini yaitu biji saudanya. Kita menggunakan biji habatus sauda. Habatus sauda itu kan ada bau aroma khas gitu ya. Ya betul kayak jamu ya. Ya. Jadi waktu makan pun untuk yang biasa sudah konsumsi habatus sauda pasti tahu kalau ini juga menggunakan biji yang asli. Jadi ada masih bau habatus sauda. Tapi untuk rasanya tetap sama. Tapi overall ya walaupun ada aroma habatus saudanya ya, tapi selama kita mengonsumsi kan itu sama sekali nggak mengganggu sih. Tetap rasa nasi putihnya tuh ya sama kayak nasi putih gitu. Putih biasa. Cuma memang ada aroma habatus sauda. Dan ini yang membuktikan ya, jadi tidak esen saja habatus sauda, tapi itu betul-betul biji habatus sauda yang dipakai gitu ya. Jadi ada tetap aroma habatus saudanya Tiwi. Karena ini akan lebih sehat, jadi memang beda ya. Ada sering yang bilang ya enak di mulut nggak bagus untuk kesehatan, tapi ini enggak ya. Enak di mulut bagus untuk kesehatan, tetap ya nasi putih ya. Oke, dari Tuci, selamat siang Apredio. Pertanyaan saya adalah apakah kongbab ini bisa dicampur dengan nasi putih, dengan beras merah atau beras hitam selain beras putih? Bisa, karena sebenarnya di dalam kongbab itu udah ada beras hitamnya sama beras merahnya sih gitu. Tapi dicampur dengan beras merah atau beras hitam itu juga bisa gitu dengan cara ya nasi putih nasinya direndam dulu ya berasnya direndam dulu ya nasi merahnya ya semua ya jadinya untuk yang beras sudah dicampur itu diberi air panas dulu jadi direndam dulu sekitar 15 menit gitu habis itu dimasak seperti masak nasi putih biasa airnya lebih dikit lah ya dari masak biasanya gitu. Oke, ini kalau yang dicampur dengan beras selain beras putih ya. Kalau beras putih hanya menggunakan biji-bijian saja, ditambahkan air panas sebanyak kurang lebih 700 ml. Di situ direndam dulu
selama 15 menit dan langsung Mm-mm. dimasak. Ini biasa di rice cooker. Oke. Wah, ini kalau sudah dicampur beras merah tambah sehat lagi ya. Karena kan sudah ada biji-bijian begitu dicampur lagi dengan kongbab Ya. ini. Oke. Jadi nggak perlu ada lauk yang kacang-kacangannya pun ya, karena di dalam kongbab itu sudah ada kacang-kacangannya itu. Jadi misalnya iya. ya beras merah, terus makannya ayam goreng itu dicampur sama kongbab, kita sudah mendapatkan manfaat dari biji-bijiannya gitu. Karena nasinya pun berasnya pun sudah dicampur sama kongbab dari biji-bijiannya. Betul ya. Jadi silahkan kalau memang Uci pengen banget dan sudah mengkonsumsi beras merah, pengen dicampur dengan kongbab, sah-sah aja. Tapi tadi ya dengan cara direndam dulu pakai air panas kurang lebih 15 menit, baru nanti dimasak bersama dengan beras itu ya. Kalau memang beras merah sama beras hitam itu airnya harus ditambah ya dari nasi putih biasa ya, karena memang kan lebih keras gitu ya. Oke, nah untuk kemasan sendiri, kalau di kongbab ini apakah semuanya dalam bentuk pack gitu, saset atau ada kiloan gitu? Nah, ini untuk yang kemasannya kongbab, yang tadi ini sudah ada yang pack original, kemudian ini yachi quinoa dan yang ini batu sauda. Ya. Nah ini kan isinya satu pack isi 6 paket. Tapi kalau misalnya yang sudah biasa rutin untuk mengkonsumsi kan terlalu ribet ya, tiap kali sobek satu-satu. Kita juga punya kemasan yang praktis, yaitu ini kemasan. Ini berapa kilo? Kita punya 2, yaitu original dan yang yachi quinoa. Ini kemasan 1 kilo. 1 kilo. Ini juga sudah ada zippernya, jadi kalau yang biasa ibu-ibu ya kalau sudah sering menggunakan ini tinggal buka, ambil surat takaran, ini ditutup lagi, lebih praktis ya. Jadi nggak perlu pakai tempat lagi ya untuk menyimpan beras itu ya, atau menyimpan kongbab itu ya. Oke, karena tadi dalam bentuk pot sudah ada slipnya itu tadi ya. Kalau begitu sudah selesai tutup lagi. Nah untuk penyimpanannya Mbak, apakah perlu di tempat yang suhu berapa gitu dan ketahanannya sampai berapa waktu atau expirednya ya? Sebenarnya nggak ada sih, yang penting disimpan di suhu ruangan aja ya, di mana ya, dan yang tertutup juga ya, yang kedap udara, jangan lembab seperti kayak tandas, ini biasa. Oke. Tempat yang kering dengan tempat yang lembab dan daya simpannya bisa sampai 2 tahun ya. Expirednya sampai 2 tahun, jadi lama. Oke, jadi jangan khawatir ya. Sampai 2 tahun ini bertahannya. Berarti kayak beras biasa ya. Beras itu kan juga cukup lama kalau dalam penyimpanan yang bagus ya. Oke. Baik Tia ini. Mau tanya Kak soal harga. Saya kan anak kos-kosan jadi tetap berhitung dong. Walaupun pengen hidup sehat. Nah, mana yang lebih ekonomis? Dalam bentuk pots atau dalam saset? Kalau ekonomisnya sih pasti ekonomis yang pots ya. 1 Yeah. kilo kongbab itu harganya 75.000. Kalau yang saset harganya 15.000. Jadi kalau mau yang nyoba-nyoba dulu ya kayak yang saset dulu ya. Bukan kalau anak kos itu kan makan buat 1 orang doang ini. Sekali ya, betul-betul. Ya, jadi cukup segini pun ya pas lah ya buat untuk 1 orang. Untuk keluarga kita sarankan pakai yang pots gitu, karena anggota keluarga kan lebih banyak kan gitu. Iya, jadi kalau anak kos pakai yang saset itu atau yang itu ya, yang pack itu kan, itu isinya 6 ya, Daniar ya? Ya. Itu buat seminggu, ya kan, buat seminggu. Dihitung ya sehari sekali kan gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah itu bisa dibeli di mana saja kalau yang dua-duanya itu dalam kemasan pots maupun juga saset atau packs. Untuk kongbab, untuk yang di Semarang ya kita bicara yang di Semarang dulu. Kongbab itu bisa dibeli di Purnama, Aneka Jaya, Ramai, terus Galael, apalagi Gori. Alfamidi ada?
hampir semua supermarket itu sudah rata ada kombab. Jadi tinggal cari aja lah yang di bagian beras-beras itu pasti ada kombab deh. Pokoknya di Semarang udah rata lah. Untuk yang di luar Semarang itu kita bisa cari di Alfamidi dan Superindo. Itu semua di seluruh Indonesia udah ada gitu. Superindo ya. Itu nah, untuk dua ukuran itu. Itu ada yang pack itu sudah lengkap. Untuk yang kalau yang pouch mungkin ada beberapa gitu dari yang kami sebutkan itu. Oh, jadi kalau yang pouch tidak semua di ya? Juga bisa beli juga di e-commerce. Nah, jadi oke. Itu ada di Shopee, Tokopedia, JDID, Bukalapak, ya gitu. Dan nanti search aja di Marifood Official Shop di search engine-nya Shopee, Tokopedia, JDID, Bukalapak. Ketik aja Marifood Official Shop, nanti tinggal cari-cari kombab, pilih mau ukuran yang seperti apa, itu gampang banget kalau yang e-commerce. Promo Mbak nanti di e-commerce. Jadi dan sekarang ada promo nggak? Yang mungkin ya jadi kalau ada yang pack sama yang pouch gitu kalian belinya juga ini masih ada promo bundling dengan bumbu nasi, hadiahnya juga tepak, jadi tempat makan, tempat makan. Oh, oke. Ini lagi ada promo ya? Dengan hadiah gitu kan? betul. Nah ini kalau di kalau di Swalayan ada yang di Alfamidi ya. Jadi di Alfamidi itu juga ada promo. Promonya itu untuk yang kombab pack ya, itu ada potongan harga Rp2.000 per packnya. Per packnya Rp2.000, oke. Jadi kalau buat teman-teman yang mau habis ini langsung beli, itu bisa langsung ke Alfamidi karena ada potongan Rp2.000, lumayan lah ya gitu. Iya. Atau juga mau langsung ke e-commerce-nya di lewat online, itu juga ada paket bundling. Jadi ada 3 pack kombab dan juga dapat 2 bumbu nasi dan juga ada tempat makan, itu lebih murah. 3 buah kombab dapat bumbu nasi sama pack untuk tempat makan. Tempat makan. Oke. Jadi itu ya, ini promo yang sedang ada di e-commerce, kemudian di Alfamidi promonya adalah potongan 2.000 per packnya ya, Daniar ya. Ini sampai kapan promonya untuk yang di Alfamidi? Untuk di Alfamidi itu sampai akhir April, jadi sampai April 2020. Jadi pas lah buat simpenan ini betul. Bulan sampai Ramadan berakhir kan pas benar. Ada promo. Iya, dan ini pas banget ya Ramadan mengkonsumsi kombab ini, nasi kombab, karena tadi kaya serat, kemudian banyak gizi yang ada di dalam nasi tersebut, sehingga membuat puasa kita tetap bisa beraktivitas dan juga tidak cepat lapar karena kenyangnya lebih lama begitu ya dengan kaya serat itu ya. Dan secara di dalam tubuh ini juga semuanya akan lebih sehat lagi. Baik, ini ada pertanyaan bagus nih dari Uhti, selamat siang untuk kakak-kakak yang sedang siaran hari ini bicara soal nasi sehat. Nah, nasi sehat mungkin banyak pilihan, orang akan bisa memilih nasi merah, nasi hitam, tetapi untuk lidah kadang-kadang susah ya. Saya belum pernah mencoba kombab. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa kombab ini bisa dibuat masakan kayak nasi putih biasa, misalnya arem-arem, kemudian nasi tumpeng atau nasi kuning bahkan, karena anak saya suka banget dengan nasi kuning. Terima kasih. Bisa, jadi kami udah berbicara yang tadi ya, nasi beras kombab ini bisa dimasak untuk berbagai makanan, yaitu ada nasi kuning, nasi uduk, atau nasi goreng gitu. Pokoknya cara masaknya sih sama kayak masak nasi putih biasa. Kalau biasanya mau masak nasi kuning dengan beras putih, ya kalau mau ditambah kombab ya cara masaknya ya sama kayak pakai nasi putih, beras putih biasa gitu. Ya masaknya
seperti biasa, tapi airnya biasanya dilebihin sedikit gitu agar matangnya tuh barengan dengan nasinya. Tuh. Oke. Iya. Jadi ini Uhti bisa ya masakin nasi kuning untuk putrinya karena suka banget nasi kuning, dan ini lebih sehat nasi kuningnya ya karena menggunakan nasi kongbab. Cara masaknya berarti dibikin kayak biasa ya, seperti masak nasi kuning dengan beras putih sebetulnya ya. Yeah. Dan tadi sarannya Mbak Daniar ditambah airnya aja sedikit Bu, jadi lebih bisa merata nanti matangnya. Ini dibikin bubur juga bisa ya Daniar ya? Oh iya, bisa. Tadi dibikin aram-aram juga bisa. Pokoknya caranya itu sama dengan cara memasak yang biasa, cuma memang airnya dilebihkan kalau bubur dan juga aram-aram. Jadi lebih lengket, lebih pulen, dan juga pokoknya yang penting tuh melebihkan air itu agar matangnya itu bareng gitu, sama nggak keras gitu. Oke. Edo ini bertanya, apakah ada efek samping mengkonsumsi kongbab? Efek sampingnya adalah lebih sehat. Nggak, silakan dijawab. Edo dari Edo nih, apakah ada efek samping? Lebih sehat, lebih kuat, tapi lebih langsing juga ya. Karena kan memang kongbab itu kan kayak serat ya, jadi memang membantu pencernaan menjadi lebih lancar. Karena lebih lancar, jadi metabolismenya jadi lebih lancar, dan juga nggak berat badannya tuh nggak ya tetap stabil gitu, nggak kenyang lebih jadi dia nggak makan terus gitu, nggak bikin ngemil terus gitu. Iya. Kadar gula dalam tubuh nggak pasti turun karena dengannya beras. Itu yang penting ya. Jadi lebih bisa terkontrol. Ya, betul. Iya. Oke. Dan ini Anda harus kena DM dulu ya. Kita berjaga-jaga atau preventif ini lebih penting daripada nanti mengobati. Dari 0818 sekian dari siapa nih? Tidak disebutkan namanya tapi bertanya, siang Ibu, kongbab bisa dibuat bubur? Apa rasa yang paling laris dari varian kongbab tersebut? Terima kasih. Untuk buat bubur ya. Jadi untuk buat bubur caranya seperti yang tadi ya. Jadi airnya di 700 ml itu dengan air panas direndam dulu selama 15 menit. Itu langsung dimasak seperti biasa di rice cooker. Oke. Jadi untuk resep-resep bubur itu mungkin teman-teman juga bisa lihat ya di Instagram kongbab itu banyak banget yang share resep-resep, salah satunya juga resep bubur. Buka aja di Instagram kongbab di kongbab.id, jadi itu banyak yang nge-tag resep-resep gitu. Nah di situ banyak banget nih yang bisa dicontek. Mungkin nanti teman-teman yang mau nyobain resep baru bisa di-upload di Instagram, bisa di-mention ke kongbab biar bisa dicontek sama teman-teman lain, kan seru gitu kan kalau resepnya bisa dicoba sama orang lain kan. Nah ini bagus juga nih Daniar, kapan lagi ada challenge ya membuat variasi kongbab ini? Biasanya ya di kongbab kan dulu gitu ya, jadi ada challenge bagaimana ibu-ibu ini menyajikan nasi kongbab menjadi beberapa varian dan hadiahnya apa gitu ya. ini mumpung Ramadan kan, Ramadan betul. Jadi Ramadan ini kita mau ngadain challenge juga sih, nah gitu. Tapi belum mulai. Jadi kita mau tahu. Ya sekitaran bulan-bulan ini dan resep pokoknya membuat resep lah. Kalau resepnya apa gitu nanti kita rahasiakan dulu ya. Iya. Tunggu tanggal mainnya minggu ini lah gitu. Jadi harus follow kongbab.id untuk bisa tahu informasi terupdate ya dari kongbab. Oke. Baik. Karena hadiahnya juga lumayan banget sih gitu. Oh iya. Itu yang ditunggu-tunggu ya, terutama sama mak-mak ya, jadi double dong, dapat THR dari suami dan dapat THR dari kongbab kalau menang ya. Oke, dan apa rasa yang paling laris dari varian 3 itu? Ditanya itu. Untuk yang paling laris itu semuanya sebenarnya laris ya Mbak ya. Kalau yang masih bestseller, untuk yang bestseller masih original.
karena yang original. pertama keluar pun yang orange gitu. Jadi orang sudah tahu yang orange kayak gimana. Jadi lebih paling dasar yang ini. Cuma semuanya Masih original. lakukan gitu. Oke. Nah memang ya. Jangan ragu buat coba yang lain. Ya, tadi sudah disampaikan juga yang chia seed dan quinoa itu juga sangat bagus ya, karena tadi kadarnya itu lebih bagus dan mengandung kayak ada vitamin sekelas ikan salmon. Itu mahal loh kalau ikan salmon, daging salmon ya. Tapi ini Kongbab terjangkau banget, tapi gizinya lebih bagus atau sama gitu ya. Iya kan? Jadi kalau nggak usah anak-anak deh, kita misalnya ya yang sudah dewasa pun penting untuk menghindari kepikunan, ya kan? Terus, jadi ini sudah disiapkan ya, otaknya harus tetap encer begitu. Oke. Nah sekarang kita buka lagi nih, masih banyak pertanyaan. Oh, wow, ini ada yang curhat dari Vena. Mantan dulu suka banget kok konsumsi nasi Kongbab. Badannya bagus, dia suka sadar dengan kesehatan. Tapi saya belum pernah mencoba, makanya diputus. Enggak ya, mantan dia ngobrolin. Nah, betul nggak sih nasi Kongbab ini bisa dipakai untuk diet? Terima kasih, Vena. Jadi untuk Vena ya tadi ya, Vena mantannya kesel ya. Pokoknya harus makan Daniel provokator nih, Daniel. Biar nyesel nih ya. Jadi waktu mantan lihat lah, waktu aku putusin kok malah tambah cantik nih gitu kan. Oh gitu ya, sih setuju. Ini cocok banget buat diet karena itu ya indeks glikemiknya itu rendah dan juga memperlancar pencernaan. Di dalamnya ada berbagai macam biji-bijian dan juga beras merah, beras hitam yang itu semua mempunyai manfaat yang sama, yaitu kaya serat. Kaya serat berarti memperlancar pencernaan dan berat badan akan tetap terjaga, dan untuk yang mau menurunkan berat badan ini cocok banget dikonsumsi setiap hari. Kuncinya itu mengonsumsi Kongbab setiap hari, harus setiap hari. Kalau nggak setiap hari nanti nggak ngaruh gitu. Misalnya seminggu cuma 1 kali, ya sama aja bohong gitu. Iya, jadi tadi betul ya yang disampaikan bahwa boleh dicoba Vena, nanti bisa mengkonsumsi nasi Kongbab setiap hari. Dan salah satunya tadi, Anda harus tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi nasi Kongbab, olahraga, kemudian tadi ya, jangan mentang-mentang sudah makan nasi Kongbab, kemudian Anda makan gorengannya banyak, terus jajannya yang banyak lemaknya. Betul, oke. Paling tidak ini membantu ya, karena tadi ada kayak serat, kemudian indeks glikemiknya mendekati beras merah. Nggak merasa berdosa banget kalau mau makan apa namanya ayam goreng atau apa bakaran. Sudah diimbangi itu ya Daniar ya. Kamu lama-lama jadi provokator cinta juga kamu ya Daniar ya. Oke, ini Uci tanya lagi nih. Saya pengen banget saya suka banget dengan nasi goreng. Apakah nasi Kongbab ini juga bisa dibikin nasi goreng, Mbak? Terima kasih. Uci. Ya bisa. Untuk Kongbab itu seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Daniar tadi ya, bahwa nasi Kongbab itu bisa dimasak untuk berbagai macam masakan. Oke. Jadi kayak nasi goreng itu juga bisa, dan itu pasti tidak mengubah rasa. Kalau mau bikin nasi goreng pakai kecap bisa, nasi goreng yang merah oriental gitu juga bisa. Ya kayak masakan biasa. Nasi goreng itu enak. Oh iya, berarti bisa dibikin sushi juga ya? Iya, sushi juga bisa. Pokoknya yang ada nasi-nasinya kan bisa semua. Oke. Nah itu jangan lupa silahkan follow aja kongbab.id, di situ banyak varian yang mungkin bisa dicontoh ya untuk bisa membuat nasi Kongbab seperti apa. Boleh diulang nggak promonya yang sedang? Resep-resep di Pupet kita Mbak Santi. Jadi ada. Untuk resep Kongbab ya ada. Pupet, jadi untuk kepingin mau bikin apa kita sudah ada referensinya. Jadi mungkin para ibu-ibu yang mau mencoba itu mau bikin sushi gimana caranya, kalau misalnya menggunakan nasi Kongbab, mau bikin apa nasi uduk atau nasi
kuning gitu ya, yang tadi yang Di tanya itu Cookpad ada. bisa Oh, langsung cek di Cookpad kita. Bisa di langsung aja Sebenarnya langsung nasi kumbab. nasi kombak nanti Oh. biasanya. luar biasa itu. Jadi ini semakin banyak orang menggunakan nasi kombab untuk berbagai varian, itu berarti sudah mulai sadar ya bagaimana penting banget makanan pokok itu dikonsumsi untuk kesehatan keluarga, di mana ini memiliki efek yang jangka panjang, begitu ya Ivana dan Daniar ya. Oke. Nah ini ada yang tanya tadi, bisa diulang promonya apa aja, kemudian kalau belanja online gimana caranya? Untuk promonya tadi yang di supermarket itu ada di Alfamidi, ada potongan 2.000 per pack gitu untuk semua varian. Kalau di e-commerce, di online, kita teman-teman bisa beli di Marifood Official Shop yang ada di Shopee, Tokopedia, JD.ID, Bukalapak. Di situ ada promo-promo. Biasanya kalau special ya, misalnya 55, 44 itu tuh pasti biasanya kombab ada sih. Gitu. Nah, ini ada juga paket bundling, jadi 3 pack kombab mendapatkan 2 bumbu nasi, yaitu nasi kuning, nasi uduk. Ada juga tempat makannya, jadi satu bundling itu mendapatkan harga yang lebih murah. Oke. 30.000. Jadi dapat 3 ya, dapat 3 saset. Kemudian 2 bumbu nasi uduk dan nasi kuning. Ada tempat makan. Ada tempat makan sekaligus. Itu 30.000. Oh, itu semuanya ada 30.000. Ini untuk hantaran bagus ya, kan jadi sehat gitu ya, dan dikemas gitu ya. Bagus kan? Iya, soalnya kan warnanya kan cantik gitu kan, warnanya oranye, kuning, hijau gitu. Baguslah buat parcel gitu. Promonya ya, sama juga. Iya. Oke. Gimana Mbak Santi? Baik. Nah, gimana Ivana? Tadi putus. Iya, baik. Iya. Jadi promo yang berlangsung sekarang satu di e-commerce itu ada harga bundling, beli 3 dapat 2 bumbu nasi, kemudian 1 tempat makan gitu ya. Silakan saja bisa belanja dan sekarang ini masih berlangsung. Kemudian untuk yang di offline ada di Alfamidi sampai dengan akhir April, yaitu potongan harga 2.000. Oke, untuk semua varian. Ya, silakan saja bisa berbelanja. Baik, kita akan tentukan ya untuk 3 orang yang mendapatkan paket goodie bag berisi produknya Kongbap. Siapa saja, Daniar, silahkan. Dipilih dari Mbak Sandra aja. Ya. Oh gitu ya. Baik. Menyangkut soalnya ya. Ini tadi yang baru putus bicara soal mantan, kita buktikan, kita bantu ya. Vena, Anda berhak mendapatkan ya. Jadi kata Daniar biar nyesel nu mantan putus kamu ya. Vena selamat mendapatkan kongbap. Kemudian ada Uci juga, Uci yang pengen banget bikin nasi kongbap untuk nasi goreng, silahkan. Dan satunya lagi ada Uhti ya. Uhti, silakan Uhti juga bisa membuatkan anaknya nasi kuning. Anda bisa kembali menghubungi Apredio untuk melengkapi data diri Anda. Baik, terima kasih Ivana, terima kasih juga Daniar. Dan jangan lupa ya, promo bisa dilihat di kongbap.id ya. Semuanya ada di situ. Terima kasih, sukses selalu ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.